Bab 18. Tidak apa-apa. Ibuku memaafkanmu. B. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Ellie benar-benar tercengang. Ketika wanita itu melihat selembar tisu toilet yang ditulis dengan tulisan itu, tentu saja ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Pil kebangkitan. Resep lintang berarti benar adanya. Keringat mulai membasahi dahi Ellie. Sial, tidak pernah sekalipun dalam mimpi terliarnya ia akan mengira kalau dirinya akan menjadi orang yang membantu keluarga Liana membalikkan keadaan saat keluarga Liana harusnya sudah diusir. Ia bahkan membantu Siswanto merebut semua kekuasaan yang dipegang pamannya, Andika, dan ayahnya, Adi, karena resep itu. Namun, itu belum seberapa. Dengan tangannya yang gemetar memegang kertas saking gembiranya, Tetua Gani bertanya kepada kakeknya, "Gatra, bisakah saya bertemu dengan orang yang menulis resep ini? Resep ini telah memecahkan masalah terbesar yang tidak dapat pria tua itu pecahkan selama bertahun-tahun." Tetua Gani merasakan sangat bersyukur dan kagum untuk orang yang berhasil menemukan resep itu. Ia bahkan tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang bisa menguraikan resep pil kebangkitan dan menggambarkannya dengan begitu akurat. Tidak mungkin Gatra menolak teman lamanya itu. Wajahnya memerah karena gembira. Ia lalu kepada Liana dengan senyum berseri. "Liana, cepat telepon si pria tak, maksudku, Lintang. Ayo telepon suamimu. Katakan padanya untuk ke sini." Otak Liana masih belum bisa memproses semuanya. Si wanita masih belum memproses apa yang sedang terjadi. Lagi pula, ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Ketika ia mendengar permintaan kakeknya, istri Lintang itu merasakan otot-otot wajahnya berkedut sebelum menguatkan dirinya dan menjawab, "Kakek, Lintang tidak punya ponsel." Apa? Semua orang sejenak tercengang dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lintang tidak punya ponsel. Di zaman sekarang ini, semua orang, bahkan pengemis di jalanan pun memiliki ponsel. Tetapi tidak dengan Lintang. Di saat itulah, semua orang tiba-tiba teringat betapa rendahnya status Lintang di keluarga Barma. Saat itu, Gatra tenggelam dalam pikirannya. Saat kakek Liana itu akan mengatakan sesuatu, Tetua Gani yang ada di sampingnya bergegas. "Gatra, jangan diteleponi. Kirim seseorang untuk mengundangnya. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana Lintang memperoleh resep ini, dia jelas merupakan dermawan terbesar keluarga Barma." Gatra menganggukkan kepalanya sedikit begitu mendengar perkataan teman lamanya. Raut mukanya berubah saat ia melihat cucunya, Ivan, dan berkata, "Ivan, kamu pergi dan jemput Lintang ke sini." "Ya, kakek," Ivan menjawab. Ekspresinya begitu penuh dengan konflik. Tetapi satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini adalah mengangguk dan meninggalkan aula dengan tergesa-gesa. Melihat sosok Ivan yang pergi, perasaan Liana campur aduk. Bahkan, sebagai istri dari suami yang tidak berguna ini, wanita itu tidak akan pernah menyangka bahwa ketika keluarganya akan dikeluarkan dari keluarga Barma, sesuatu yang suaminya tulis di waktu senggang akan membalikkan keadaan. Suaminya membawakannya kemuliaan dan kekuatan. Sementara itu, di saat yang sama, di rumah Liana, suasananya sangat mencekam dan tegang. Ibu mertua Lintang, Astrid, duduk di sofa dengan tenang. Wajahnya yang anggun hampir saja menunjukkan kesedihan. Duduk di depannya ialah seorang wanita parubaya dan seorang pria muda yang tampan. Wanita itu istri Adi, Luciana May. Sedangkan pemuda itu ialah menantu Luciana, suami Ellie, Kenzie Megantara. Bibi Luciana saat ini sedang memamerkan gelang giok cantik di pergelangan tangannya selagi berbicara dengan raut muka penuh kebanggaan. "Oh, lihat ini, Astrid. Ini gelang giok putih yang didapat oleh menantuku, Kenzie. Gelang ini dibuat oleh pengrajin terkenal. Biaya pengerjaannya saja bisa memakan lebih dari berharga 200 juta lebih. Ditambah dengan harga batu giok. Harganya hampir 1 hingga 2 miliar. Pamer sekali." Luciana tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk pamer. Rasanya Astrid merasa dirinya akan menjadi gila. Istri kakak iparnya itu datang ke rumah mereka dengan menantunya pagi ini dan memamerkan dirinya sampai Astrid merasa Luciana memamerkan gelangnya hampir seharian yang membuat ibu Liana itu hampir saja mencabuti rambutnya sampai rontok. Ya ampun,
Saya sudah memberitahu Kenzi untuk tidak membelikan saya hadiah yang begitu mahal. Tetapi anak ini tidak mau mendengarkan. Apa yang bisa saya lakukan? Mengingat menantu saya hanya mencoba untuk menunjukkan kepatuhannya. Luciana melanjutkan. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Apalagi ketika wanita itu melihat raut muka Astrid. Ia merasa semakin senang. Kenzi, yang duduk di samping Luciana, buru-buru menimpali. Bu, itu karena ibu telah menjaga kondisi ibu dengan sangat baik. Hanya gelang batu giok putih ini yang layak dipakai oleh ibu. Setelah itu, Kenzi menoleh ke Astrid dan menambahkan sambil tersenyum. Bibi, saya melihat bahwa Bibi juga sangat disayang. Mengapa Bibi tidak meminta Lintang untuk membelikan Bibi sepasang gelang giok putih? Ketika Kenzi berbicara, matanya beralih ke Lintang, yang sedang mengepel lantai, dan menatap suami Liana itu. Mendengar perkataan Kenzi, Astrid seolah merasakan hatinya ditusuk. Raut mukanya menjadi semakin muram. Hahaha, oh, Kenzi. Tidak semua orang mampu sepertimu. Lintang sudah menganggur beberapa tahun ini. Bagaimana ia bisa punya uang untuk membeli giok untuk bibimu? Timpal Luciana dengan muka berseri-seri. Sorot matanya berubah saat menatap Lintang yang sedang mengepel lantai. Matanya sekarang dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan ketika ia mengejek Lintang. Masa depan apa yang bisa dimiliki pria yang hanya mengepel lantai dan mencuci pakaian sepanjang hari? Oh benar. Kenzi, bukankah perusahaan Anda baru saja menerima kesepakatan besar dari grup Barma? Mengapa kamu tidak meminta Lintang untuk membantu kamu? Sebagai suami Eli dan menantu Adi, perusahaan Kenzi sangat bergantung pada grup Barma. Sekarang setelah bisnisnya berkembang, kedekatan dengan grup Barma menjadi salah satu hal yang paling dibanggakan oleh Luciana. Membantu. Kenzi terlihat terkejut seolah Luciana baru saja menanyakan sesuatu yang sulit padanya. Pria itu berkata, saya khawatir Lintang tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang paling biasa sekalipun. Ah, tapi perusahaan saat ini memiliki pekerjaan yang cocok untuknya. Saya ingin tahu apakah Bibi akan mempertimbangkannya. Bibi. Mendengar kata-kata itu, Astrid pun tak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lintang yang sedang mengepel lantai. Wajahnya sedikit menegang tatkala wanita itu merasakan kemarahan yang meluap dalam dirinya karena ketidakmampuannya. Ibunya Liana berkata, katakan saja. Apa pekerjaannya? Kalau cocok, Lintang bisa mencobanya. Astrid sangat kecewa dan kesal dengan menantunya selagi menggelengkan kepalanya. Namun, ketika wanita mendengar jawabannya, dia bisa membersihkan WC. Apa? Astrid tercengang dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Akan tetapi, di saat pikirannya akhirnya memproses kata-kata Kenzi, hatinya langsung dipenuhi gejolak amarah. Bibi, semua karyawan di perusahaan kami adalah elit terkemuka. Tidak mungkin Lintang bisa melakukan tugasnya. Namun, cara saya melihatnya mengepel lantai dengan sangat bersih. Saya yakin dia juga bisa membuat WC di kantor kami benar-benar bersih. Cibir Kenzi. Ia lalu berteriak pada Lintang yang berada di dapur. Bagaimana menurutmu, Lintang? Apakah kamu ingin membersihkan WC di kantorku? Aku akan memberimu gaji bulanan sebesar 2 juta. Benar-benar memalukan. Rasanya Astrid seolah ditampar wajahnya. Wanita itu tidak menyangka kalau Kenzi akan bertindak sejauh ini. Wanita itu segera bangkit dari tempat duduknya dan meneriaki si pria kurang ajar itu. Kenzi, apa maksudmu dengan itu? Terlepas dari seberapa besar mengecewakannya Lintang, ia tetap menantuku. Kamu pikir kamu siapa? Mempermalukannya seperti ini. Kemarahan di hati Astrid telah mencapai titik didih. Lintang tetap saja menantunya. Menghina menantunya sama saja menghinanya. Bagaimana bisa ia menerima hal itu? Melihat reaksinya, Bibi Luciana hanya terkikik. Dengarkan aku, Astrid. Apa gunanya kamu menjadi sangat marah begitu? Selain itu, menantu saya tidak salah juga. Apakah Lintang memiliki gelar? Tidak. Apakah dia memiliki kemampuan? Tidak. Kami sudah memberinya banyak bantuan dengan membiarkannya membersihkan toilet. Plus, dia mendapat gaji awal 2 juta. Di mana lagi Lintang akan menemukan penawaran yang bagus seperti ini? Luciana jelas terlihat sangat gembira ketika mengejek Lintang dan Astrid. Sementara itu, Kenzi juga menambahkan dengan wajah penuh penghinaan. Tolong jangan marah begitu.
Bibi. Menurut pendapat saya, Lintang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membersihkan toilet di perusahaan kami. Bagi pria sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa, membiarkannya membersihkan toilet pun juga karena saya kasihan padanya. Ketika ia berbicara seperti ini, senyum di wajah Kenzi perlahan berubah menjadi jahat. Pria itu pun berkata, hahaha, yah, jangan cepat-cepat menolak Bibi. Setelah hari ini, saya mungkin tidak setuju kalau seluruh keluarga Anda memohon untuk membersihkan toilet di perusahaan saya. Apa maksudmu dengan itu, Kenzi? Tanya Astrid. Wajahnya pucat pasi. Kenzi hanya tersenyum dan menjawab, Bibi seharusnya tahu maksud saya. Paman Siswanto menjadi satu-satunya anggota keluarga Barma yang tidak bisa mempresentasikan apapun sehubungan dengan pneumonia AS pada pertemuan keluarga hari ini. Saya khawatir setelah hari ini, keluarga Bibi akan tidur di jalanan. Jadi, jika Bibi membuat menantu Bibi, Lintang, berlutut dan memohon kepada saya mungkin akan bermurah hati untuk memberinya pekerjaan membersihkan toilet. Bagaimana menurut Bibi? Hahaha. Kenzi tertawa layaknya orang gila sementara Luciana juga ikut mengejek. Kemarahan Astrid rasanya sudah mencapai titik puncaknya, membuatnya begitu marah. Di saat itulah, wanita itu menyadari kedatangan keduanya hanya untuk menyombongkan diri. Akan tetapi, penghinaan yang mereka katana ini benar-benar. Astrid gemetar saking marahnya selagi menggertakkan giginya. Akan tetapi, sebelum wanita itu melampiaskan kemarahannya, Lintang perlahan berjalan ke arah mereka sambil mengepel lantai. Pria itu melirik ibu mertuanya yang wajahnya mengeras karena marah dan bertanya, Bu, apakah orang ini membuatmu sangat marah? Marah. Hal yang Astrid tahu hanyalah kalau dirinya akan segera meledak dengan penuh amarah. Jadi ia langsung menganggukkan kepalanya. Melihat percakapan antara Astrid dan Lintang, Kenzi hanya melirik Lintang dengan tatapan mengejek. Apakah kamu berencana membela Bibi? Lintang, biar ku jelaskan untukmu. Alasan kenapa mertuamu marah seperti ini itu karena kau bajing. Plak, kata-kata Kenzi terpotong oleh tamparan keras yang mendarat di wajahnya. Dampak dari tamparan itu menyebabkan suami Eli itu tersandung. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga ia tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Akan tetapi, itu belum seberapa. Lintang bertanya. Matanya masih menatap Astrid. Bu, masih marah. Astrid terdiam sementara Luciana benar-benar tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Tak satu pun dari mereka mengira Lintang yang diam saja dari tadi akan langsung bertindak tanpa sepatah kata pun. Astrid hanya bisa ternganga. Dirinya tidak bisa bereaksi. Sepertinya ibu masih kesal. Lintang berkata dan mengangguk saat ia mendaratkan tamparan keras lagi ke wajah Kenzi. Plak. Kekuatan pukulan kedua yang mendarat di wajah Kenzi merontokkan beberapa giginya. Bahkan ada jejak darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Bu, apakah kamu masih marah? Plak. Lintang menamparnya lagi. Bu, apakah kamu masih marah? Plak. Lintang menamparkan Kenzi lagi. Asteris. Saat itu, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa anehnya suasana di ruangan itu. Kenzi terlihat seperti seekor anjing yang sekarat. Kerah bajunya dicengkeram oleh Lintang tatkala Lintang terus melayangkan tamparan keras ke muka suami Eli. Wajahnya ditampar sampai kulitnya robek dan seluruh wajahnya hampir berlumuran darah. Sebaliknya, Lintang, seolah sedang memukul lalat. Mukanya tidak memperlihatkan ekspresi sedikit pun tatkala dirinya menamparkan Kenzi berulang kali. Setiap kali tangannya selesai menamparkan Kenzi, pria itu akan bertanya kepada Astrid apakah masih marah. Baik Astrid maupun Luciana hampir tidak bisa mempercayai adegan yang terjadi di depan mata mereka saat ini. Apakah ini masih Lintang pengecut yang bisa diganggu siapapun? Apakah ini masih pria yang sama yang diejek setiap hari seperti karena menjadi menantu tak berguna? Kedua wanita itu tahu kalau Kenzi sama sekali tidak berdaya melawan Lintang. Menantu Luciana itu seperti orang bodoh yang otaknya mati karena dipukul. Darah mengalir tanpa henti dari kulitnya. Plak, suara telapak tangan yang bersentuhan dengan wajah seseorang terdengar di ruangan itu sekali lagi. Astrid akhirnya tersadar dari lamunannya dan memproses apa yang terjadi. Ekspresi wajahnya berubah 180 derajat saat ia berseru. Lintang,
Hentikan. Lintang membeku sesaat sebelum mengangguk sambil berkata, "Baiklah, ibuku memaafkanmu." Kemudian, ia melemparkan Kenzi ke tanah seperti boneka kain. Selanjutnya, pria itu mengambil pel lagi seolah tidak ada yang terjadi tadi dan kembali membersihkan kotoran di lantai.